Kalau antum menjawab kami hanya dengan sekedar dasar orang-orang merasa benar sendiri, memang mereka itu orang-orang yang paling merasa dirinya masuk surga sendiri, ini adalah dalil antum jawab dengan sekedar tuduhan-tuduhan. Karena kami juga tidak pernah merasa kami pasti masuk surga. Saya baru beberapa hari yang lalu dengar ada seorang dai dari Malang. Dia mengatakan, dahulu saya seperti mereka yang suka mengatakan mereka semua yang bukan kami adalah orang-orang yang 72 tempatnya di neraka, hanya kami yang sendiri yang masuk surga. Maka saya katakan, kalau antum dulu seperti itu, maka antum adalah orang yang paling bodoh di kalangan para asatidz salafiyin bakal begitu. Karena orang yang mengerti tentang manhaj salaf tidak pernah sama sekali mengatakan dirinya siapa yang ikut manhaj salaf pasti masuk surga. Nggak pernah. Ada Ustaz? Ya. Kalau ada kasih tahu saya, nanti saya telepon orangnya. Kenapa kok muncul di zaman sekarang yang membatasi? Hanya kelompok kami yang akan mendapatkan keselamatan. Betul-betul hadirin yang dirahmati Allah, mereka tidak berkata seperti itu. Mereka tidak berkata seperti itu. Mereka tidak berkata dengan kalimat-kalimat ini. Hanya kelompok kami yang akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Hanya kelompok kami yang akan mendapatkan syafaat. Betul, mereka tidak berkata seperti itu dengan kalimat-kalimat ini. Akan tapi dengan cara dakwah mereka menuju ke sana. Buktinya apa? Buktinya salah satu kitab yang ditulis oleh ustadz mereka, titik-titik, dengan manhaj salaf. Itu kitab. Betul atau tidak? Disebutkan Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat, Ikhwan Muslimin sesat, Jamaat Tabligh sesat. Betul atau tidak? Betul enggak? Yang tidak sesat siapa? Ya kelompoknya dia. Terus melabelkan Ahlus Sunnah. Tidak sama sekali. Terus dia sandarkan kepada hadis 73 golongan. Siapa yang menafsirkan itu? Siapa yang menafsirkan itu? Siapa yang menafsirkan, menjelaskan hadis 73 golongan itu dari umat Rasul, yang 72 akan masuk ke dalam api neraka, terus satu ke dalam surga. Terus yang 72 itu diantaranya Asy'ariyah, Maturidiyah, Ikhwal Muslimin, Jama'atut Tabligh, nggak tahu apa lagi. Apa lagi yang disebut di antara 72 itu? Intinya selain kelompoknya, mau antum namakan apapun, yang penting bukan kelompok dia masuk ke neraka. Coba antum beli itu kitab untuk antum mengetahui apa yang kita sampaikan ini. Cuman pertanyaan anak satu saja yang menjelaskan, ya. Jadi begini, barakallahu fikum. Seperti kayak kelompok Asy'ariyah itu sudah muncul dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu. Begitu juga kelompok Maturidiyah itu sudah ada dari abad keempat. Betul atau tidak? Sekarang pertanyaannya, siapa dari ulama as-salaf, dari ulama terdahulu yang menjelaskan bahwa termasuk dari 72 golongan yang akan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan hadis Rasulullah itu adalah kelompok diantaranya Asy'ariyah dan Maturidiyah? Siapa dari ulama us-salaf? Jadi antum buka otak antum ini, dibuka otak ini, dibuka, kemudian bertanya seperti itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa untuk antum misalnya bertanya kepada misalnya seorang dai yang antum anggap dia itu berilmu, bertanya, enggak apa-apa, supaya bisa mendapatkan kebenaran. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Jadi dalil yang keempat ini, betul ya, dalil yang keempat ya. Tolong dibantu dong, dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat ini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ini masuk ke dalam surga. Jangan sampai ada di antara mereka yang masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Jadi yang diminta oleh beliau ini bukan hanya untuk sahabat-sahabatnya gitu.
Kan yang beliau kenal di zamannya sahabat-sahabatnya kan. Jadi bukan hanya meminta keselamatan untuk sahabat-sahabatnya, akan tapi secara umum untuk siapa? Untuk umatnya. Inilah yang namanya manhaj husnudzan kepada umat Nabi. Jelas atau tidak? Itu dalil yang keempat. Tayyib. Mungkin di sini ada syubhat. Nah, ini kita bahasakan ya dengan syubhat. Walaupun kita menghindari bahasa seperti itu ya, akan tapi taruhlah kita pakai bahasa mereka. Atau enggak usah. Mungkin di sini ada pertanyaan. Afdalnya kayak gitu Pak. Bilang ada pertanyaan. Bukan ada syubhat, ada pertanyaan. Ustaz, naam. Terus gimana tentang hadis Rasulullah itu yang di Sahih Al-Bukhari? Apa? Bahwa ada beberapa umat Rasul yang mendekat, mereka ini mendekat kepada Al-Haud, betul atau tidak? Kepada telaga, ingin minum daripada air yang di telaga itu. Kemudian mereka tidak dapat mendekatinya, bahkan mereka diusir oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan kepada mereka, halumma ilan nar, kemarilah kalian masuk ke dalam api neraka. Ini bagaimana Ustaz? Kan mereka termasuk dari umat Nabi. Dan itu ada di Sahih Al-Bukhari. Mereka mau minum dari air yang di telaga Rasulullah itu enggak bisa. Mereka tertahan. Mereka dihalang-halangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang murtad. Jawabannya bahwa mereka adalah orang-orang yang apa? Yang murtad, yang dulunya muslimin kemudian telah keluar di dalam agama Islam. Jadi hadis ini jangan ditempelkan kepada selain kelompok gitu. Jelas atau tidak? Jadi kadang-kadang hadis ini dipakai loh, dipakai sama mereka, tapi ditempelkan untuk kelompok yang selain mereka. Ini enggak adil namanya.